Hari ini kita bahas santai ya. Di sini Ana masih mau bahas soal franchise Super Sentai yang akhirnya berakhir setelah 50 tahun. Dan nanti tahun depan di tahun 2026, Super Sentai itu akan digantikan oleh sebuah tokusatsu baru yang masih dalam naungan Toei bernama Project Red dengan seri pertamanya yaitu Super Space Sheriff Gaban Infinity. Soal ini Ana udah bahas dari kemarin ya, dari pengumuman Sentai-nya itu berakhir sampai ke Project Red karena mereka itu udah ngasih lihat teaser terbarunya dan juga poin-poin yang akan jadi ciri khas utama dari project tersebut. Nah, saat berita pertama kali Super Sentai akan diberhentikan itu, yaitu terjadinya itu di awal bulan November 2025. Beritanya kenceng banget seperti yang kalian tahu ya, jadi semua portal berita itu ngeberitain, termasuk yang di Jepang karena sumber awalnya memang dari situ seperti kayak Oricon, News Live Door, dan lain-lain. Tapi ada yang membuat kita itu ya bertanya-tanya. Kok nggak ada statement resmi dari Toei nih, lewat artikel resmi ataupun press conference terbuka? Membuat beberapa orang jadi beranggap ya soal itu hanya kayak rumor belaka nih Super Sentai diberhentikan. Toei itu ya seperti diam di tengah ramainya berita ini dan tiba-tiba udah nge-announce aja soal Project Red dengan si Gaban Infinity-nya. Nah iya kan kayak gitu. Tapi lewat pengumuman Project Red, para fans itu jadi makin sadar kalau Sentai itu emang kayaknya bakalan benar-benar berakhir dilihat dari pergerakan Toei ini. Lalu pada tanggal 25 November 2025, berarti ya baru kemarin-kemarin ya, TV Asahi itu menggelar konferensi pers di Roppongi, Tokyo, di mana mereka secara resmi mengumumkan kalau program tokusatsu yaitu Super Sentai Series akan berakhir dengan seri yang sedang tayang saat ini, yaitu Number One Sentai Gojuja yang tayang setiap minggu pukul 9:30 pagi waktu Jepang. Presiden stasiun tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah mendukung selama ini. Presiden Nishijin menyampaikan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung selama 50 tahun. Ia melanjutkan dengan antusias karena tahun ini menandai ulang tahun ke-50, kami ingin menjadikannya titik balik untuk menciptakan pahlawan baru. Untuk karya tokusatsu, kami ingin terus menghadirkan seri-seri baru agar bisa terus dinikmati oleh banyak orang." Terkait kemungkinan kebangkitan kembali Super Sentai di masa depan, ia mengatakan ada kemungkinan. Namun nambahin juga, saat ini belum ada yang bisa dipastikan. Dan ini sumber beritanya dari News Live Door. Udah dirangkum sama mereka ya. Nah, akhirnya ada source dan statement resmi nih. Dan ya udah, lewat berita ini benar-benar jadi ucapan selamat tinggal ke Super Sentai. Dan setelah press conference resmi ini, Bapak produser Toei, Shinichiro Shirakura juga angkat bicara secara lebih dalam sebuah wawancara perihal Super Sentai ini. Ini yang pengen kita tahu guys, alasan jelasnya kenapa sih, di baliknya itu ada apa sih? Apalagi ini sumbernya dari official, bukan dari pihak kemana, pihak ketiga, pihak keempat, enggak guys ya. Dan ada beberapa poin di mana Shirakura juga belak-belakan soal ini. Makanya di sini Ana sampai bikin videonya nih, karena ini menarik untuk kita bahas. Ana bakalan ulas semua poin dan statement wawancaranya, sekaligus pastinya ya ngasih pendapat juga ya, jadi bukan bacain doang ke kalian. Ini sumbernya dari web digital asahi.com, di mana kalau mau baca artikelnya secara full aja harus bayar. Jadi disimak guys ya, apalagi fans-fans Sentai nih yang benar-benar pengen tahu alasan jelasnya kenapa diberhentikan. Shinichiro Shirakura ya udah pada tahu lah ya siapa ya. Jadi beliau itu ya produser Toei dan Anda juga cukup seneng dan ikut ngalir lah sama kebijakan-kebijakannya. Salah satunya ya menghentikan penayangan Super Hero Taisen. Bener itu Pak. Buang-buang duit doang soalnya itu ya. Yuk langsung kita bahas lah. Dalam sebuah wawancara dengan The Asahi Shimbun, Pak Shirakura mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa serial Super Sentai akan berhenti setelah penayangan Number One Sentai Gojuja. Ketika ditanya apakah ini benar-benar akhir dari waralaba tersebut, Shirakura itu mengatakan, "Saya tidak menganggap ini sebagai akhir dari Sentai. Ini adalah masa hiatus. Meski slot siaran Sentai di jaringan TV Asahi akan digantikan oleh sesuatu yang baru, waralaba Sentai sendiri masih berpotensi untuk kembali suatu hari nanti." Statement pertama aja udah bikin kita nih ya, terutama fans Sentai, cukup bernafas lega lah ya. Yang kalau kita persimpel, Sentai itu masuk masa hiatus. Bukan diberhentikan, bukan dimatikan. Jadi inget guys, Rider aja sampai hiatus dalam tanda kutip ya, pernah itu, yaitu hiatus di era Heisei awal. Sekitar tahun 89 sampai tahun 2000 ya. Jadi setelah seri Kamen Rider Black RX, itu kan tahun 89, yang nggak ada seri TV Rider reguler lagi, selama kurang lebih 11 tahun selama itu. Nah, tapi bukan hiatus resmi, soalnya Toei juga yang nggak ngumumin penghentiannya ini, dimana Kamen Rider itu ya tetap hidup
via film kayak OVA ya, seperti kayak Kamen Rider Shin, ZO, J, nah itu ZO kan kalian tahu kan, favorit Ana banget. Dan beberapa event juga masih ada, masih hidup. Dan juga ada merchandise juga yang masih dijual sama mereka di masa hiatus ini. Barulah di tahun 2000 Kamen Rider Kuga yang mengudara, yang menandai kebangkitan penuh tuh ya di era Heisei. Bagian ini yang sering disalahpahami nih sama orang ya sebagai hiatus. Padahal lebih tepatnya itu disebut sebagai periode vakum tanpa seri TV mingguan. Itu guys. Ini alasannya kenapa? Ya sebenarnya Anda bisa bikin satu video lagi sih ya kalau ngebahas soal ini. Tapi secara singkat, alasan vakumnya Kamen Rider setelah Black RX itu ya berasal dari gabungan faktor bisnis, tren anak-anak Jepang juga yang berubah, dan juga krisis internal tokusatsu ya saat itu ya. Black RX kan ratingnya ya turun banget itu setelah Black ya. Cuman ya memang ya syukurnya populer banget di Indonesia. Tapi fakta sebenarnya ya seperti itu, yang originnya ya seperti itu. Sampai TV Asahi juga hilang slot sama kepercayaan. Yang bisa kita ambil poin positifnya di sini, Toei itu ya tetap fokus ngejaga brand Kamen Rider ini nih. Bukan ngebunuh dan ngeudahin begitu aja guys. Makanya penayangan Kamen Rider Shin, ZO, sama J itu masuk kategori eksperimen dewasa nih dari si Toei ya. Yang tujuannya itu ya menjaga merek dan Kamen Rider itu ya tetap hidup. Bisa menarik fans lama dan juga remaja juga. Nah ngapain Ana ulas sampai ke sini, sampai ke Kamen Rider juga? Ya karena soal ini bisa aja terjadi ke Super Sentai. Tuh poin yang paling di highlightnya ya. Dan secara tegas Ana perjelas lagi. Dalam wawancara ini, Shirakura dan juga eksekutif Toei itu tidak pernah mengatakan Super Sentai dihentikan secara permanen. Format lama Sentai itu berakhir sekaligus juga mengakhiri pola produksi yang stagnan, bukan IP-nya di sini. Dan juga ada pengakuan internal kalau Sentai ini ya udah mencapai batas kreatifnya. Udah mentok Pak, udah bohwat ya. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Laporan nih mengenai berakhirnya Sentai udah muncul sejak Oktober sebelum pengumuman resmi. Berarti dari media-media yang bukan dari Toei ya. Dan besarnya reaksi publik ini benar-benar di luar perkiraan katanya. Shirakura mengaku juga tersentuh menyadari betapa dicintainya Sentai. Di Indonesia aja heboh Pak, gimana dari sananya ya. Namun dia juga menyatakan bahwa jika suatu hari Sentai itu kembali, secara pribadi ia merasa akan lebih baik jika diberi jarak setidaknya 10 tahun. Jadi hampir mirip sama kayak Kamen Rider ya, di periode 89 sampai 2000. Dalam wawancara juga Shirakura menyebut kalau Sentai mengalami krisis bukan karena kualitas semata, tapi karena perubahan zaman. Super Sentai awalnya dibuat sebagai tontonan televisi bersama keluarga, tempat anak dan orang tua itu ya berbagi pengalaman. Tapi kita lihatlah zaman sekarang ya. Anak-anak itu ya lebih banyak nonton YouTube, TikTok ya, IG Reels lah. Orang tua juga nggak lagi terikat sama slot TV minggu pagi yang biasanya kalau udah punya anak, nemenin anaknya nonton kan ya. Biasanya kan seperti itu. Yang mengakibatkan Sentai ini tuh kehilangan posisi sosialnya, bukan kehilangan penggemar. Yang berakhir itu bukan Sentai sebagai ide, tapi perannya ini di masyarakat. Ditambahkan juga ada dua faktor besar terkait perubahan media, baik dari sisi penulisan maupun cara penonton mengakses tayangan. Jadi sejak pandemi COVID-19, layanan streaming itu kan ya jadi makin dominan ya, yang membuat katalog acara Toei itu ya harus bersaing langsung nih dengan judul-judul sangat populer lainnya di platform streaming. Gak cuman itu aja, selain itu popularitas superhero komik Amerika juga meningkat katanya di Jepang nih. Jadi negara sendiri padahal yang ngeproduksi tokusatsu ya. Terus tiba-tiba ada lagi nih yang western masuk ya. Beda gitu dengan Super Sentai yang biasanya kan riset kontinuitas di setiap seri baru. Jadi waralaba Avenger dari Marvel kan ngumpulin seluruh ceritanya itu dalam satu kontinuitas ya, masih dalam satu lingkaran. Jadi ini memungkinkan karakter itu ya tetap muncul dan berkembang bahkan setelah serial individual mereka itu ya berakhir. Udah banyak sekali contohnya ya, Captain America lah, Iron Man, Thor ya kan masih muncul ya, sampai Avenger berapa, Avenger ini, Avenger itu gitu. Namanya juga Marvel Cinematic Universe ya. Sentai juga harus bersaing di lautan sebesar itu di zaman sekarang. Di dunia streaming ini, ketidakmampuan Sentai ini ya untuk menghadirkan cerita yang berkelanjutan dalam satu kontinuitas dianggap sebagai dua kapal hitam yang mempengaruhi performa Sentai di era modern. Ini masalahnya. Tantangan lainnya adalah sifat Sentai yang dianggap terlalu rutin nih bagi penontonnya. Karena pendekatannya yang serupa gitu ya dari tahun ke tahun ya. Ya begitu lagi. Jadi Sentai lebih dilihat sebagai tontonan penghibur yang nyaman aja gitu. Bukan acara penting yang harus ditonton. Jika semua seri terasa sama, minat penonton saat ini pun ya pastinya ya menurun. Karena mereka ya bisa aja menonton seri lama dari manapun. Paling yang membedakan ya dari segi hype-nya. Kalau nonton ongoing kan bisa sambil ngikutin fandom, bisa ikutan diskusi juga. Tapi kan itu juga bukan tuntutan ya. Pasti ada juga lah orang itu yang pengennya nontonnya santai, tidak terikat fandom juga.
Nggak nonton ongoing, tapi mereka itu lebih memilih tonton pas udah tamat dan lain-lain. Terjawab juga kan kenapa mereka itu bikin Project Red yang ngegaris bawahi banget soal formatnya yang bukan hanya satu seri, melainkan multi seri, dan berbagai judul itu akan datang di bawah payungnya si Project Red ini. Kemungkinan ya dengan cerita yang saling terhubung atau crossover. Jadi semacam semesta bersama seperti model MCU lah, tapi untuk tokusatsu. Terjawab kan ya? Soal pendekatannya yang serupa nih dari tahun ke tahun ya. Coba Anda breakdown lagi seperti apa ya. Semoga pada bisa terima nih. Jadi bisa kita bandingkan juga dengan Kamen Rider, sekalian menjawab pertanyaan kecil kalau misalkan ada. Kalau Sentai berakhir, kenapa Rider juga nggak ikut berakhir? Di diskusi fandom, Anda lihat paling banyak memperdebatkan soal penjualan mainannya nih, yang katanya kurang laku. Kita nggak bahas ke situ, tapi soal tadi yang Anda udah sebutkan, soal pendekatan yang serupa dari tahun ke tahun. Justru ini big problemnya nih. Ini juga dibandingkan sama Shirakura secara tidak langsung ya. Nah, Super Sentai itu terlalu terikat sama harus adanya sebuah tim dan formasi warnanya. Sedangkan Kamen Rider itu bisa lebih fleksibel. Memang gitu Kamen Rider ya udah pasti ada primary rider, secondary rider, third rider. Cuman kan bisa lebih fleksibel lah ya. Mau mereka ngapain, mau mereka ridernya sendiri terus sampai tamat juga bisa sebenarnya. Tapi kan Super Sentai itu ya ini harus ada tim, harus ada formasi warnanya juga. Dan Super Sentai juga secara imaji atau gambaran itu ya terlihat lebih anak-anak. Sedangkan Kamen Rider itu ya bisa remaja, bisa juga dewasa. Tapi tetap target tontonannya itu ya buat anak-anak guys. Untuk Sentai ya formatnya itu ya kaku ya. Sedangkan Kamen Rider itu ya lebih mudah untuk dibuat eksperimen nih di setiap serinya. Dan Sentai itu juga ya cuma membawa warisan. Sedangkan Kamen Rider itu terus berevolusi. Silahkan diterima faktanya. Ane ya, walau yang lebih ke fans Kamen Rider bukan berarti jadi ngemampus-mampusin Sentai dengan fakta yang ada ini. Tapi memang dari tahun ke tahun seperti itu faktanya. Bukan cuma soal penjualan mainan aja ya. Jadi Kamen Rider itu bisa survive karena mereka itu berani membunuh formatnya sendiri berkali-kali. Ini yang kalian gak sadar. Kalau Sentai itu terlalu lama menjaga tradisi ya. Jadi formulanya itu terlalu main aman selama puluhan tahun. Jadi warna-warni di satu tim, ada robot, monster mingguan ya. Secara konflik juga kan mustahil gitu ya beresonasi dengan anak-anak modern, membuat risiko kreatif juga ya terlalu kecil. Audiens Sentai juga makin kesini kan makin menua ya, tidak regeneratif. Memang gitu kan, fans lama ya bertahan, banyak yang loyal, tapi masalahnya audiens baru itu ya tidak masuk dalam jumlah yang signifikan. Ini tentu masalah besar lah buat Toei dengan Super Sentai mereka. Sudah semakin terbuka kan di sini mata kalian. Jadi misalkan Sentai itu harus ditayangkan lagi, jelas ini akan jadi next challenge-nya Toei. Apalagi kalau misalkan mereka itu ya mau nayangin lagi 10 tahun kemudian. Kita tahu zaman ya sangat pesat sekali ya perkembangannya ya. Jadi bagian terpenting dari wawancara ini tuh ya bukan lagi lanjut atau berhenti, tapi ngeganti medan perangnya nih. Jadi berhenti menjadikan hari Minggu pagi ya sebagai satu-satunya tempat dan juga medan. Toei kan terlalu terpaku sama ini nih selama bertahun-tahun. Jadi tindakan yang bisa dilakukan itu apa? Yang memisahkan si Super Sentai sebagai brand dan format televisi mingguan. Makanya lahirlah filosofi baru yang cikal bakalnya itu dari Project Red. Dan pernyataan paling keras nih dari Shirakura di wawancara ini ya seperti ini guys. Ane juga bacanya sampai wow nih ya, sampai diem loh. Nah, jika Sentai hanya bertahan karena harus ada, itu berarti sudah mati. Lebih baik mengakhirinya sebagai bentuk lama daripada menghidupkannya sebagai zombie. Ini menjelaskan lagi ya, kenapa Toei itu ya terlihat berani banget nih menghentikan Sentai. Mungkin di mata kita, ya padahal lagi seru-serunya, aku juga lagi sayang-sayangnya. Ya, rumit kan? Ini yang sebisa mungkin bisa Anda jabarkan, guys. Setelah menyimak pembahasan ini, semoga kalian juga jadi bisa mikir lebih lah ya. Kalau ternyata emang sangat banyak faktor dan pertimbangan yang sangat rumit di balik ini semua. Di wawancara ini juga Shirakura nge-mention nih soal Power Rangers. Secara jujur, Shirakura bilang kalau Mighty Morphin Power Ranger itu menyelamatkan Super Sentai. Bahkan Mighty Morphin ini yang membantu Super Sentai bertahan 30 tahun lebih lama. Kok bisa? Jadi Shirakura itu emang mengenang katanya masa ketika dia itu bergabung dengan Toei pada tahun 90-an. Saat Kyoryu Sentai Zyurenja itu ya sempat dianggap sebagai cerita terakhir. Super Sentai sebenarnya udah berada di ambang kepunahan nih di masa ini. Jadi Zyuranger itu dibuat dengan semangat karena udah pada beranggapan, ya udahlah mungkin ini yang terakhir. Namun katanya berkat hasil luar biasa dari adaptasi Power Rangers oleh Saban, Sentai itu kayak dapat kehidupan baru.
Jadi saat bahas Zyuranger, dia juga nyebutin ya bagaimana staf generasi baru saat itu memiliki ide segar untuk memperkenalkan Ranger ke-6 yang kemudian menjadi anggota permanen tim. Malah menurut Ana ya, periode Sentai terbaik itu tahun 90-an. Jetman ke atas lah dengan Zyuranger, Dairanger, Oranger, Karanger, dan seterusnya ya. Yang tayangnya itu ya di masa hiatusnya Kamen Rider tuh. Ana udah maraton semua, Pak. Dan wah, itu ada ciri khasnya gitu ya tahun 90-an itu semua. Ternyata di masa itu juga ya diambang punah dan ya masih bisa terus lanjut. Kesimpulan besar dari seluruh artikel wawancara, Super Sentai tidak mati ya guys ya. Tapi format klasiknya ini yang berakhir. Toei dan bahkan Shirakura juga mengakui kegagalan di sistem mereka sendiri ini. Bukan salah penonton dan bukan salah kita-kita. Yang menurut Ana ini kan jadi tantangan Toei juga ke depan ya. Jadi menciptakan hero Jepang yang relevan secara global. Tanpa terjebak nostalgia kosong atau visual doang. Ini kan udah sangat terlihat di Kamen Rider Z ya. Dengan gebrakan dan juga gerakan go globalnya secara perlahan. Pernyataan Shirakura tentang jeda 10 tahun ya bukan keputusan resmi ya mengenai masa depan Sentai. Tapi cuman kayak pendapat pribadinya aja tentang apa yang sebaiknya terjadi. Kalau menurut Ana ini kan jadi kayak apa ya, kan 10 tahun ya gapnya ya. Jadi kayak memberi ruang lah buat generasi yang kolot-kolot itu ya buat mundur. Dan generasi baru suatu hari nanti ya bisa ngambil alih dengan ide-ide segar. Seperti kayak tadi kan, ada generasi yang lebih mudanya kan di Zyuranger yang ngasih ide si Six Ranger itu. Jadi udah sering juga kan Toei itu ya diejek kolot nih sama kebijakan-kebijakannya dan juga formatnya. Maka dari itu, coba kita lihatlah gebrakan baru itu di Project Red Super Space Serif Gaban Infinity. Makanya di video kemarin Ana berani bikin judul Ambisi Gila. Kalau udah nonton video ini secara keseluruhan dan nyimak poin-poin yang udah Ana bahas, pasti jadi makin relevan lah. Jadi mari kita tetap support aja lah gebrakan-gebrakan dan juga gerakan-gerakannya. Seperti yang Ana bilang di video kemarin juga, jangan jadi boomer yang menyebalkan dan juga terjebak nostalgia doang ya. Jadi menghormati yang sudah ada di masa lampau, tapi mau juga menerima perkembangan zaman. Jadi sangat bersyukur Ana juga ya, fans yang era Heisei awal-awal nih Kamen Rider, tapi masih excited gitu ya dengan seri Kamen Rider dan juga gebrakan yang dihadirkan setiap tahunnya. Apalagi di era Reiwa ini. Jadi komentar, oh bagusan yang dulu yang sekarang mah udah aneh. Nah itu udah gak relevan lagi semestinya ya di diskusi fandom sekarang. Jadi yuk, ayo kita grow up yuk ya. Jadi semakin bertambah umur seharusnya ya semakin bisa mikir dan juga semakin bisa dewasa juga dong ya. Sekian pembahasan Ana guys ya. Ternyata rumit juga pembahasan ini padahal niatnya ya Ana tuh mau bahas santai ya. Jadi gak masalah buat Ana asal kalian juga dapat POV dan insight lebih mengenai ini. Jadi tahu kan alasan jelasnya kenapa, terjawab juga sudah kenapa Super Sentai itu berakhir. Jika kalian ada yang pengen Ana itu bahas secara dalam dan lebih internal seperti ini untuk ya kasus-kasus dan juga berita-berita tertentu, silakan komen aja di bawah jika memang ada yang menarik untuk dibahas. Terima kasih guys. Bye-bye.